Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap saat memberikan rezeki, memberikan kenikmatan kepada kita. Jikalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu. Ingatlah hadirin sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa kesempurnaan fisik kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ingatlah sekalian, bagaimana Allah SWT memberikan kenikmatan kepada kita, suasana yang aman dan nyaman. Bandingkan hadirin sekalian dengan saudara-saudara kita yang masih dijajah, setiap hari dibantai. Sudah 41.000 lebih saudara-saudara kita syahid, belum lagi yang sakit. Mungkin juga masih ada di bawah reruntuhan gedung-gedung yang dibombardir oleh Zionis Israel. Itulah saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Inilah hadirin sekalian yang harus selalu kita ingat. Belum lagi kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Juga kenikmatan kita diberikan kemauan dan juga kemampuan untuk hadir di tempat ini dalam rangka kita menjalankan sebagian perintah Allah, yaitu sholat ibadah, sholat Jumat berjamaah. Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa menjalankan. Mungkin Allah sedang menguji dengan sakit sehingga mereka terbaring di rumah atau di rumah sakit, atau sedang disibukkan oleh urusan dunianya, pekerjaannya atau bisnisnya. Maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah, hamba yang pandai bersyukur. Kita ingat, la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah akan ditambah, dan siapa yang mengingkari, Allah sediakan siksa yang pedih. Sekali lagi, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dengan cara kita gunakan apa yang Allah titipkan kepada kita, kesehatan kita, harta kita, ilmu kita, dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus bersemangat menebarkan kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan ibadah kita dan juga kebaikan-kebaikan kita selama ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khusus kepada diri saya pribadi dan juga kepada sekalian untuk bersama-sama dari waktu ke waktu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bekal yang terbaik
bekal yang akan menyelamatkan kita, membuat kita beruntung di dunia dan juga di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kali ini ada dua hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Karena tidak sedikit di antara kita sebagai manusia suka lupa sebenarnya kita ini siapa, dari mana, sekarang di mana, dan akan kemana. Dua hal ini, yang pertama adalah tentang status kita. Status sebagai manusia adalah yang pertama sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang punya tugas adalah beribadah. Beribadah nih sekalian. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inilah status kita nih sekalian sebagai hamba Allah. Sehingga kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, kemudian melaksanakan tanggung jawab kita adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita tidak bahagia karena mengikuti hawa nafsu. Mungkin hari ini tidak kerasa nih sekalian, tapi ketika kita dicabut nyawa kita akan menyesal betapa sedihnya kita ketika kita di dunia ini sebagai hamba Allah tidak menyadarinya, tidak melaksanakan kewajibannya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Status kita yang kedua nih sekalian adalah sebagai khalifah Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diciptakan ke bumi ini adalah sebagai khalifah Allah, sebagai pemimpin, sebagai wakil Allah di bumi yang punya tugas adalah menebarkan kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kalian diutus ke dunia ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabiul Awal tanggal 12 adalah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diutus ke dunia ini untuk mengingatkan ini tentang status kita sebagai hamba Allah adalah menyembah, beribadah, sebagai khalifah Allah adalah menyebarkan kebaikan. Demikianlah selama hidup beliau di dunia ini adalah begitu hebatnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah pun beliau lakukan. Sampai kemudian ketika beliau menjalankan ibadah sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Heranlah istri beliau Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu hebat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau adalah orang yang dijamin surga, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang?" Apa kata beliau? "Bukankah saya senang, bahagia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Kehidupan bermasyarakat, ketika bermuamalah nih sekalian, ketika beliau berdakwah di Taif, bukan sambutan dari masyarakat, tapi adalah caci makian, dilempari batu sampai kemudian berdarah. Ada malaikat menawarkan untuk menghancurkan kepada masyarakat Taif yang kurang ajar. Apa kata beliau? "Jangan, karena saya diutus ke dunia ini adalah bukan menjadi musuh, bukan menebarkan kebencian, tapi menebarkan kebaikan." Masyarakat yang kurang ajar didoakan, "Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Inilah sekalian contoh kita yang sangat konkret yang bisa kita baca, dan insya Allah kita sering mendengarkan ceramah-ceramah daripada ustadz-ustadz kita. Tinggal bagaimana dengan kita. Inilah sekalian yang pertama tentang status kita yang harus kita ingat. Sebagai hamba Allah adalah menyembah, sebagai khalifah Allah adalah menebarkan kebaikan. Yang kedua sekalian, tidak sedikit di antara manusia dia tidak tahu, mungkin khilaf, lupa tentang perjalanan
kehidupan manusia ini. Dari mulai tidak ada, sekarang ada, kemudian nanti tidak ada, dan akan kemana. Sesungguhnya ketika kita mendengar saudara kita, tetangga kita meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, ada dan akan kembali kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dulunya kalian adalah mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, summa ilaihi turja'un. Maka kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita di alam ruh, sekarang kita di alam dunia. Kita akan maut. Umur kita rata-rata 60 tahun. Setelah itu kita akan dimatikan ke alam barzah, alam kubur, menunggu datangnya hari kiamat. Kemudian datang hari kiamat, kita akan dikembalikan antara ruh kita dengan jasad kita, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kita akan dihisab, kebaikan dan keburukan kita akan ditimbang, kebaikan dan keburukan kita. Kemudian kita akan diberikan kitab, kemudian kita akan menyeberangi as-sirat. Kita akan kembali ke alam akhirat, yang hanya ada dua tempat, surga penuh dengan kenikmatan atau neraka penuh dengan siksaan. Itulah nih sekalian akhir kehidupan kita. Sehingga ketika orang mati itu bukan akhir perjalanan kita. Maka ingatlah nih sekalian, kita hari ini di dunia ini punya tanggung jawab sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah. Maka kesempatan inilah kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk menebarkan kebaikan. Karena itulah bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekalian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar kita selalu sadar diri bahwa status kita adalah hamba Allah, bahwa status kita adalah khalifah Allah, dan perjalanan kita masih panjang. Maka marilah kita untuk gunakan kehidupan kita ini terus beribadah kepada Allah dan juga menebarkan kebaikan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarilah kita semuanya akan mati. Pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kapan, di mana, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah bekal apa? Bekal apa yang sudah kita miliki untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas, orang yang jenius adalah orang yang selalu zikrul maut, ingat akan kematian dan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kematian. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di dunia apalagi nanti di akhirat. Maka marilah kita isi sisa-sisa hidup kita ini dengan terus kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat untuk menebarkan kebaikan, beramal soleh. Dan kita sadar kita adalah makhluk biasa, manusia biasa yang sering salah, sering hilaf. Maka janganlah ketika berbuat kesalahan dibenci, dicaci maki. Tapi marilah kita untuk saling mengingatkan, saling menasihati
agar kita bersama-sama berada dalam kebenaran dan juga kesabaran. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Pengampun selalu mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kekhilafan dan kesalahan kita, dan selalu memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang diridhoinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.